warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuni dan teman-teman. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini kami ingin mengobservasi wawancara dengan Bu Yuni di sini mengenai pokok perencanaan pengajaran di SMK Negeri 40 Jakarta. Mungkin sebelum kita mulai wawancaranya, boleh Bu Yuni untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalan Mungkin nama Ibu tuh sama di sini Ibu mengajar apa? Oke, baik. Saya Ibu Yuni Nur Salamah. Saya di sini mengajar produktif akuntansi dan bidang yang saya ajarkan mata pelajarannya proyek kreatif dan kewirausahaan. Setelah Bu Yuni tadi perkenalan, mungkin saya kenalin teman-teman saya juga ya Bu. Di sini ada saya Kalila, ada Keisha, ada Robert, ada Lia dan juga Revalina. Untuk itu langsung aja ke wawancaranya, mungkin boleh dimulai dengan teman saya. Selama menyusun rencana pembelajaran, pernah nggak Ibu mengalami tantangan atau kendala? Misalnya tuh kayak dalam membuat modul, mengatur waktu atau misalkan kebutuhan siswa gitu, ada nggak Bu? Oke, membuat modul awal-awal ya. Awal-awal kurikulum Merdeka itu tidak ada acuan yang jelas ya dari pemerintah atau dari Kementerian Pendidikan atau mungkin dari Dinas Pendidikan, modul ajar yang baik dan benar atau mungkin yang sesuai aturan itu seperti apa. Itu yang awal sebagian besar kita guru-guru tuh agak kesulitan dalam membuat modul ajar karena tidak ada acuannya. Tapi lambat laun setelah itu kita mengikuti berbagai pelatihan, kemudian diskusi-diskusi juga dengan sesama rekan guru, sekarang sudah terbiasa ya. Kemudian kalau kendala dalam mengajar paling ya penyesuaian, karena kondisi siswa itu yang berbeda-beda, itu biasanya kesulitan dalam memahami yang kita ajarkan itu berbeda-beda. Saya izin tanya Bu, kalau dari pengalaman Ibu itu strategi atau metode ajar apa yang paling sering digunakan di dalam kelas? Kalau di saya sekarang kan sudah kurikulum Merdeka ya, saya lebih kepada diskusi kelompok, problem solving. Misalnya kita kasih sebuah kondisi studi kasus, kemudian berkelompok berdiskusi, setelah itu presentasi atau juga melakukan proyek gitu. Karena memang berkaitan dengan pelajaran saya juga lebih banyak ke pengerjaan proyek-proyek. Penerapan kurikulum di SMK 40. Jadi kalau boleh diceritakan Bu, penerapan kurikulum Merdeka itu di SMK 40 itu seperti apa dan apakah ada perbedaan dengan kurikulum sebelumnya? Di SMK 40 ini kita sudah 3 tahun mulai awal ada kurikulum Merdeka, kita sudah menggunakan ya. Jadi yang lulusan sekarang ini sudah full kurikulum Merdeka dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kita sudah 3 tahun menggunakan kurikulum Merdeka. Perbedaannya dengan kurikulum 2013 atau Kurtilas, di kegiatan atau di kurikulum ini memang lebih banyak berbasis ke siswa, pembelajaran lebih interaktif atau lebih mengajak kepada siswa. Kemudian lebih berbasis project, ya, project based learning. Itu perbedaan kurikulum Merdeka dengan Kurtilas. Setelah mengajar, bagaimana sih cara Bu Yuni memastikan bahwa mengevaluasi pembelajaran itu sudah efektif atau belum? Oke, kita kan ada 2 tes, ada tes sumatif dan ada tes formatif ya. Nah, pada saat KBM berlangsung, kita mengadakan sebenarnya bukan tes ya, semacam evaluasi ya, bahwa sebenarnya yang kita sampaikan ini materinya sudah dipahami apa belum sih sama siswa. Nah, itu biasanya kita ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pengulangan materi, kemudian bisa juga dengan ada semacam kuis ya, biasa suka pakai kuisis gitu kan. Ini dapat nggak nih materinya gitu. Jangan sampai yang kita udah sampaikan kemudian benar-benar nggak ada yang nempel. Nah itu biasanya kalau di dalam pembelajaran semacam tes evaluasi kecil seperti itu. Dan itu terkadang saya juga membuat penilaian-penilaian kecil untuk tahu bahwa mana nih anak yang sudah paham, mana yang fokus dalam belajar. Nah itu dari evaluasi. Selanjutnya, indikator atau tanda-tanda apa yang biasanya Bu Yuni lihat supaya siswanya sudah mencapai tujuan pembelajaran? Indikatornya yaitu biasanya melalui kuis-kuis kecil itu bisa tahu sudah sampai belum sih anak-anak ini.
Dan kalau yang lebih yakin lagi, ada evaluasi misalnya kayak ulangan harian. Nah, itu untuk memastikan bahwa sebenarnya materi yang kita sampaikan ini sudah dikuasai atau sudah dipahami dengan siswa atau belum. Pertanyaan terakhir dari saya, kalau dari hasil evaluasi biasanya apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengembangkan rencana pembelajaran ke depannya? Evaluasi yang sudah kita lakukan, ya pastinya tergantung ya. Evaluasinya itu ke arah mana nih yang perlu perbaikannya. Kalau di teknik pengajarannya mungkin kita perbaikan di sana. Kemudian setiap guru itu juga ada pelatihan-pelatihan. Nah, itu juga bagian dari peningkatan kemampuan guru untuk memperbaiki pola-pola mengajar atau mungkin sistem mengajar selama ini yang dengan adanya pelatihan akhirnya punya ilmu baru, pengetahuan baru itu untuk memperbaiki pengajaran ke depannya. Oke, cukup sekian Ibu pertanyaan dari saya. Mungkin boleh lanjut. Ya, selanjutnya dari Sudah? Kira udah mau habis. Di SMKN 40 ini metode dan media apa saja yang digunakan oleh guru untuk mengajar di sini? Metode dan media. Iya. Kalau metode tadi kayaknya udah ya. Iya. Media. mungkin. Media mengajar tergantung mata pelajarannya. Tiap guru punya kreativitas sendiri sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau saya biasanya tidak menggunakan lab. Kalau pelajaran-pelajaran khusus mungkin membutuhkan lab, laptop dan segala macam. Dan kalau saya ya lebih ke kreativitas anak ya. Mereka membuat proyek tergantung. Kalau proyeknya berkaitan dengan pembuatan menggunakan laptop, kita bisa pakai laptop. Tapi bagi anak yang tidak memiliki laptop, maka kita bisa menggunakan lab. Itu. Kemudian fasilitas yang lain kayak olahraga, kita ada lapangan ya. Kemudian unit produksi, pelajaran-pelajaran produktif, kita punya unit produksi, punya teaching factory ya, walaupun tidak semua jurusan itu ada. Tapi untuk ada, kita kalau akuntansi kita ada Bank Mini, itu adalah media untuk belajar juga. Kemudian untuk di pemasaran kita ada toko, baik toko online maupun toko offline. Kemudian untuk di desain komunikasi visual kita juga ada teaching factory, unit produksi, misalnya kayak menghasilkan kaos, sablon, desain, kemudian iklan misalnya itu. Kemudian di perkantoran kita juga ada resepsionis yang itu jadi media untuk belajar di pelajaran perkantoran. Jadi untuk medianya insya Allah kita sudah memadai ya. Cuma memang mungkin kalau dibilang bagus enggak juga, tapi ya layak untuk buat belajar lah minimal gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Gini atas waktunya. Sama-sama. Sekian ya pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.